No, it's real, boy. Pinocchio, Pinocchio. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian masih bersyukur dengan kehidupan nyata yang kalian jalani ya. Meskipun kadang pahit seperti pare, tapi harus tetap dijalani. Karena pada kesempatan kali ini, Satu Detik akan membahas alur film yang diangkat dari sebuah dongeng klasik yang menemani semasa kecil kita. Dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan ciri khas jika berbohong hidungnya akan memanjang. Betul sekali, film ini berjudul Pinocchio 2022. Daripada banyak spoiler di awal, mending langsung ke filmnya. Jadi guys, pada suatu malam, di sebuah desa di Italia ada seekor balang yang bisa berbicara, yang sedang mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya. Belalang itu bernama Jimmy. Lalu Jimmy pun tak sengaja memasuki rumah kakek pemahat kayu yang bernama Geppetto. Ia tinggal bersama dua hewan peliharaannya, yaitu kucing dan ikan. Kucingnya bernama Figaro dan ikannya bernama Cleo. Pada suatu malam, Geppetto menyelesaikan boneka buatannya yang mirip seperti putranya. Boneka tersebut terbuat dari kayu pinus dan Geppetto pun memberi nama boneka tersebut, yaitu Pinocchio. Saat Geppetto sedang sibuk, ia kedatangan seorang pelanggan yang ingin membeli jam kayunya. Tetapi ia menolak dan Geppetto pun berkata ia tidak menjualnya karena barang-barang tersebut kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, Geppetto pun bergegas untuk tidur. Lalu sebelum Geppetto tidur, tidak sengaja ia melihat bintang jatuh dan Geppetto pun meminta permohonan dengan sepenuh hati. Tidak lama kemudian, sinar dari bintang tersebut memasuki kamar Geppetto, lalu menghidupkan boneka Pinocchio. Dan Jimmy pun terkejut melihat Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan berbicara layaknya seperti manusia. Kemudian datang Pri Biru menghampiri Pinocchio dan Jimmy. Lalu Pri Biru pun berkata, jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki yang sejati, maka ia harus berani, jujur, dan tidak egois, agar ia bisa menjadi anak laki-laki yang dibanggakan oleh ayahnya, yaitu Geppetto. Tetapi dikarenakan Pinocchio belum mengerti tentang kehidupan yang sesungguhnya, Pri Biru pun menugasi Jimmy agar ia bertanggung jawab untuk mengajari Pinocchio mana yang benar dan mana yang salah. No thanks, got enough on my plate. Henceforth, you are the high keeper of the knowledge of right and wrong. Tiba-tiba, Geppetto pun terbangun dan dia mendengar sesuatu. Tak lama kemudian, Geppetto pun menyalakan lampu, lalu ia melihat Pinocchio hidup dan berbicara. Geppetto pun merasa sangat senang dan bahagia karena kedatangan seorang anak yang sudah lama ia inginkan. Lalu mereka merayakan ketakjuban itu dengan cara mendengarkan musik dan menari. Sejak saat itu, Geppetto merasa hari-harinya lebih berwarna karena kedatangan Pinocchio. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama seperti ayah dan anak laki-lakinya. Setelah beberapa hari melewati kehidupan bersama, Geppetto memutuskan Pinocchio untuk sekolah. Tetapi sebelum berangkat sekolah, Geppetto mengingatkan beberapa hal dan harus pulang tepat waktu. Walaupun sebenarnya sedikit khawatir, Geppetto harus tetap menyuruh Pinocchio sekolah supaya Pinocchio merasakan kehidupan seperti anak lain pada umumnya. Lalu ternyata Jimmy telat bangun dan ia cepat-cepat menyusul Pinocchio. Tak sengaja di depan rumah ia bertemu burung camar yang bernama Sofia. Dan Sofia mengantarkan Jimmy ke sekolah Pinocchio. Di saat Pinocchio berjalan menuju sekolah, ia dihadang oleh rubah yang bernama John dan temannya yang bernama Gideon.
Lalu John dan Gideon memaksa Pinocchio untuk mengikuti mereka ke pertunjukan teater. Mereka pun meyakinkan jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki yang membanggakan ayahnya, ia harus menjadi seorang yang terkenal. Ternyata John dan Gideon ingin menjual Pinocchio kepada pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Untung saja Jimmy cepat datang dan menyelamatkan Pinocchio sebelum Pinocchio masuk ke dalam jebakan mereka. Hold waiting for you right here when school lets out. Get you home by the stroke. Jimmy dan Pinocchio pun berhasil kabur dari John dan Gideon. Pada akhirnya Pinocchio bisa masuk ke dalam sekolah. Tapi sangat disayangkan seorang guru malah menendang keluar Pinocchio karena dia dianggap tidak pantas di sekolah itu. Dan Pinocchio dibilang lebih pantas ada di pertunjukan boneka. Tak lama kemudian John dan Gideon datang kembali untuk mendapatkan Pinocchio. Lalu mereka mengurung Jimmy dengan toples kaca dan memberikan Pinocchio kepada Stromboli. Sedangkan di rumah, Geppetto menunggu dengan panik karena Pinocchio tidak pulang. Geppetto pun langsung membawa Figaro dan Cleo ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Pada saat di pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Fabiana dan boneka yang bernama Sabina. Tak lama kemudian, Pinocchio dan Sabina memperlihatkan pertunjukan yang sangat bagus, walaupun kakinya sempat terbakar karena gesekan yang sangat cepat dengan panggung kayu. Tetapi Pinocchio tetap menyelesaikan pertunjukan dengan baik. Penonton pun senang dan menghasilkan uang yang banyak untuk Stromboli. Stromboli senang dengan semua keuntungan itu, lalu dia berusaha mengurung Pinocchio. Di sisi lain, Geppetto terus mencari Pinocchio pada saat hujan deras, tetapi Geppetto tidak menemukannya padahal dia sudah mencari di mana-mana. Di dalam kereta Stromboli, Fabiana dan Sabina berusaha membebaskan Pinocchio, tetapi mereka gagal karena Stromboli mengetahuinya. Tak lama kemudian, kereta rombongan Stromboli sampai di tempat pertunjukan teater selanjutnya. Ternyata kereta itu melewati Jimmy sehingga dia bebas dari toples kaca. Lalu Jimmy pun masuk ke dalam kereta dan langsung menolong Pinocchio yang terkurung di dalam sangkar. Kemudian Jimmy menanyakan sesuatu kepada Pinocchio, tetapi Pinocchio menjawab dengan bohong, karena dengan jawaban bohong hidung ia akan semakin panjang. Di balik kebohongannya itu, agar Jimmy bisa mengambil kunci kurungannya. Pinocchio, remember what the blue fairy said? I didn't listen to you outside of school. Setelah Pinocchio mengaku bahwa ia berbohong, hidung Pinocchio kembali seperti semula. Mereka berdua pun bebas dan kabur dari kereta tersebut. I've met some really nice people, Jiminy. They helped me and they didn't even... A puppet friend sort of appeared. Di dalam perjalanan, Pinocchio dan Jimmy tak sengaja dibawa oleh Mr. Coachman. Ia seorang kusir. Seorang anak laki-laki bernama Candlewick berkata semua anak-anak akan dibawa ke sebuah pulau, yaitu Pulau Kesenangan. Di pulau itu tidak ada polisi, orang tua, dan aturan untuk anak-anak. Jadi mereka bebas melakukan apapun di pulau itu. Sesampainya di pulau itu, semua anak-anak menikmati semua permainan, makan sepuasnya, dan melakukan apapun yang anak-anak inginkan. Melihat semuanya itu, Pinocchio tak suka karena anak-anak menghancurkan semua jam agar mereka tidak ada batasan waktu bermain. Di sisi lain, saat Geppetto sedang mencari Pinocchio, tak sengaja burung Sofia datang dan memberikan brosur tentang Pulau Kesenangan. Geppetto pun mengetahuinya bahwa Pinocchio ada di pulau itu. Pinocchio dan Candlewick sedang bermain biliar. Jimmy pun datang, tetapi ia malah dilempar ke lubang bawah tanah.
Di lubang bawah tanah, Jimmy melihat sesuatu yang sangat menegangkan. Ia melihat Mr. Coachman mengubah anak-anak menjadi keledai yang dibantu oleh anak buahnya yang berbentuk kabut hitam. Lalu Jimmy ketakutan dan ia langsung menemui Pinocchio. Namun Jimmy melihat Candlewick sudah berubah menjadi keledai sepenuhnya, sedangkan Pinocchio telinganya sudah berubah menjadi keledai dan sudah memiliki ekor. Karena itu, Pinocchio dan Jimmy kabur dari Pulau Kesenangan. You said it, Pinocchio. Let's get out of here. You don't want to bump into Monstro. Who's Monstro? A sea monster. Singkat cerita, sesampainya mereka di rumah, namun mereka tidak melihat siapapun di sana. Sofia datang lalu memberitahu Pinocchio dan Jimmy bahwa Geppetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi untuk mencari Pinocchio di Pulau Kesenangan. Mendengar semua itu, Pinocchio menjadi sedih dan merasa bersalah karena Geppetto mengkhawatirkannya dan menjual jam-jam kesayangannya. That's right, kiddo. You mean more. Lalu Pinocchio dan Jimmy pergi kembali ke laut. Di sana mereka bertemu Fabiana dan Sabina. Lalu mereka mengatakan bahwa Stromboli telah ditangkap polisi. Fabiana dan Sabina telah membuat pertunjukan teater sendiri dan ia mengundang Pinocchio untuk bergabung di pertunjukan tersebut. Tetapi Pinocchio mempunyai urusan yang lebih penting. Namun Pinocchio berjanji setelah urusannya selesai ia akan bergabung di pertunjukan itu. Karena Pinocchio mempunyai niat yang baik, telinga dan ekor Pinocchio pun menghilang. Setelah itu, Sofia, Jimmy, dan Pinocchio pun kembali mencari Geppetto setelah melewati lautan. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Geppetto. Oh, it's Geppetto! Geppetto! I'm coming to you! Geppetto sangat bahagia melihat Pinocchio dan mendengarkan cerita petualangannya dalam sehari. Saat mereka ingin bersatu kembali, tiba-tiba mereka ditelan oleh monster laut raksasa yang bernama Monstro. Saat mereka berada di dalam perut Monstro, Pinocchio pun berpikir untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus dan menggesekkan kakinya pada kayu dan terjadilah percikan api. Lalu Monstro pun merasa kesakitan dan memuntahkan semua isi perutnya. Ternyata Monstro kembali mengejar mereka sehingga Pinocchio mengeluarkan semua tenaga dan kekuatannya ke sebuah gua batu. Akhirnya mereka pun selamat. Pinocchio membangunkan ayahnya, tetapi ayahnya tak kunjung bangun. Dan Pinocchio pun berpikir ayahnya telah meninggal dunia. Lalu Pinocchio menangis dan meneteskan air mata. Namun ternyata air mata Pinocchio pun berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Don't die, Father. My boy, you're here. Yes, Father! Geppetto sangat senang dan bahagia karena mereka semua masih selamat dan ia sangat bangga kepada Pinocchio karena ia sudah berhasil menjadi anak laki-laki sejati. Lalu mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Let's get home. Yeah, Pinocchio did prove himself brave. Saat mereka hendak pergi, kaki Pinocchio berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya untuk menjadi anak laki-laki yang nyata. Dan film pun selesai. Gimana nih guys filmnya? Sangat mengharukan sekali bukan? Pinocchio yang tadinya hanya boneka kayu biasa tiba-tiba menjadi hidup berkat permohonan Geppetto. Pinocchio yang ingin menjadi anak laki-laki sungguhan akhirnya berhasil melewati tugas yang diberi oleh Pri Biru dan di akhir film Pinocchio perlahan menjadi anak laki-laki yang nyata. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah bersyukur dengan kehidupan nyata yang kita miliki dan tetaplah berbuat baik dan rendah hati men. Oke? Gue Boy Kusuma dari 1 Detik pamit undur diri. Bye bye.